Nah, oke nih Bang Faris, di segmen kali ini lu ingin menceritakan pengalaman pendakian lu waktu di gunung mana nih Bang? Oke, ini gunung yang ada di Jawa Tengah, di Kabupaten Karanganyar, di daerah Tawangmangu, berarti Gunung Lawu. Gunung Lawu. Tahun berapa sih Bang? 2016 di bulan Oktober. 2016 bulan Oktober. Wih, masih inget aja. Pas saya buka tenda, yang tadinya malam nih Bang Indra, 180 derajat berubah jadi siang. Gimana itu bisa terjadi? Nah, itu di luar logika saya. Seharusnya kalau misalnya malam ya tetap malam. Tapi ini siang tiba-tiba. Dan di depan saya jarak 10 meter atau 20 meter itu udah ada pasar. Kayak pasarnya biasa. Kayak misalnya kalau teman-teman kita datangnya ke pasar tradisional nih ya. Kayak ada blok A, blok B itu yang blok sayur, blok daging, segala macam. Itu udah ada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini gue masih mendatangkan narasumber yang pastinya mempunyai cerita pengalaman pendakian horornya. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo. Oke, Bang halo. Faris ya? Iya, oke, nama Bang saya Faris. Dari mana Bang? Sorry Bang. Dari Tangerang, Dari Tangerang. Bandara Suta. Wih, lumayan lah ya. Ya, sekitarnya gitulah. Berapa jam kemari Bang? 1,5 jam. 1,5 jam ya. Nah, oke nih Bang Faris, di segmen kali ini lu ingin menceritakan pengalaman pendakian lu waktu di gunung mana nih Bang? Oke, ini gunung yang ada di Jawa Tengah, di Kabupaten Karanganyar, di daerah Tawangmangu, berarti Gunung Lawu. Gunung Lawu. Tahun berapa sih Bang? 2016 di bulan Oktober. 2016 bulan Oktober. Wih, masih inget aja. Nah, bagi teman-teman semua mungkin yang penasaran sama cerita Bang Faris nih waktu di Gunung Lawu tahun 2016 Bang 2016. ya. Lu simak nih video ini sampai habis karena di situ yang pastinya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dan lu bisa mengambil sisi positifnya dalam cerita yang pengen lu bawakan nanti Bang ya. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi dan mungkin lu juga udah penasaran nih sama cerita Bang Faris saat di Gunung Lawu. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Nah Bang Faris, kayaknya sebelum kita masuk ke cerita, kita minum salah satu produk nih Bang nih, namanya Jelly Collagen nih Bang. Silakan Bang ambil Bang. Oke, Bang. Nah kita coba. Jelly Collagen, minuman jelly rasa anggur dan lemon, mengandung kolagen ikan dan sumber vitamin C. Membantu penerapan gaya hidup sehat, menjaga kadar kolagen dalam tubuh, serta sebagai bentuk investasi terbaik bagi kesehatan tubuh dan kulitmu. Jelly Collagen memiliki kemasan berbentuk pouch, mudah digenggam dan dibawa kemana aja, sangat praktis untuk dikonsumsi kapanpun dan dimanapun. Jelly Collagen ini juga bisa dibeli atau tersedia di Indomaret se-Indonesia, jadi buat kalian gak usah repot-repot lagi deh untuk mencari produk satu ini, langsung aja deh dibeli. Nah, Gunung Lawu tahun 2016 nih Bang Faris. Tadi lu sempat menjelaskan kalau lu masuk salah satu pasar, tapi bukan pasar layaknya manusia ya. Oke, benar Bang Indra. Tapi di sini lu menjelaskan kalau lu melihat salah satu pasar yang dimana pasar itu gaib ya. Ya. Dan lu menyaksikan kalau situ ada salah satu pedagang yang menjual daging, tapi bukan daging layaknya kayak hewan-hewan yang lain, sapi segala macam. Benar.
Oke, di Bang Faris, lu bisa menjelaskan nggak sih Bang dari awal nih sampai akhir kenapa lu bisa mengalami kejadian tersebut dan lu kembali ke sini untuk menceritakan pengalaman pendakian lu seperti apa dan kayak gimana? Silakan Bang. Oke, ya teman-teman, perkenalkan nama saya Faris Batiar. Saya seorang guru yang ada di Kota Tangerang, salah satu sekolah di Kota Tangerang. Nah, cerita ini mau saya bagikan dan tolong dianggap sebagai pelajaran buat kita sehari-hari. Oke. Beranjak dari tahun 2016 ini, saya waktu masih kuliah di salah satu kampus yang ada di Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, oke, ini saya beranjak karena mengisi waktu libur semester. Karena memang waktu itu, karena perkuliahan itu masuk sekitar September sampai Oktober. Nah, tergantung nanti pada saat kampusnya sendiri. Nah, ada 3 alternatif gunung yang mau saya ambil nih. Yang pertama Slamet, yang kedua Gunung Merapi, dan yang terakhir Gunung Lawu. Oke, itu semua berada di Jawa Tengah. Oke, karena memang 3-3 ini terkenal sama mitosnya semua. Yang pertama Slamet karena ada di pos 4-nya itu yang dianggap angker. Terus Gunung Merapi yang dianggap pasar bubrahnya. Nah, Gunung Lawu ini saya belum literasi. Karena memang saya belum pernah dengar kata orang itu adalah Gunung Purba. Oke. 2 saya skip, saya langsung ke Lawu. Nah, beranjak waktu itu sekitar hari Jumat atau Sabtu saya berangkat via kereta naik dari Pasar Senen, Jakarta. Oke, karena ini anggota saya itu ada 4, saya, Wawan, Akmal, sama Fajar. Jadi satu tim kecil ini saya usahakan untuk mampu ke puncaknya. Nah, naik dari Pasar Senen, lanjut kita turunnya di Solo Jebres. Nah, Solo Jebres ini adalah stasiun kecil setelah stasiun Solo Balapan. Nah, stasiun ya menengah ke bawah lah untuk kereta ekonomi. Oke, nah terus lanjut di Solo Jebres karena kan sampai di Solo Jebres itu sekitar jam 2 malam. Nah, angkot belum ada. Akhirnya kita bermalam dulu 3 jam sampai jam 5 subuh. Oke, sampai jam 5 subuh kita cari angkot nih. Nah, anehnya kalau misalnya di Solo Jebres itu angkotnya beda, Bang Indra. Gimana tuh? Kayak misalnya ini, tahu kalau misal angkotnya itu kayak mobil Avanza. Oh ya, kayak travel gitu. Kayak travel gitu, ya. Tapi dia matoknya emang matok harga sengaja itu kalau menurut saya. Sekali perjalanan bisa 400.000. Ya mungkin karena mereka ngira itu kita lagi ada backpackeran nih langsung ke gunung, ditawarin ditembak segala macam 400.000 mau sampai langsung base camp. Nah, karena si Wawan ngasih saran jangan risk karena itu harga mahal, nggak sesuai dengan kantong kita nih. Karena kota kita kan biasanya cuma bawa 200.000 buat bekal-bekal ya biasa lah, beli oleh-oleh segala macam. Yaudah kita cari mobil sayur. Alhamdulillah emang ada waktu itu ada mobil sayur. Nah, karena berempat itu, nah alhamdulillahnya itu pada saat itu ada orang yang naik juga ke Lawu. Di jalur yang sama? Jalur yang sama, tapi kita belum diskusi nih. Mau jalurnya lewat mana dulu segala macam. Yaudah yuk kita patungan. Ternyata lebih murah karena mobil saya itu cuma 10.000 aja. Jadi kita patungan. Nah, sambil dia juga naik ke atas mau ambil biasa bahan pasokan buat nanti turun ke pasarnya. Oke, kita namanya negosiasi dulu segala macam. Akhirnya sampai juga kita ke base camp. Nah, base campnya ini waktu perjanjian awal sama si supir sewu. Oke, langsung sewu. Ini ada mas yang lebih dekat kok, kalau sewu kita kan langsung ke arah Magetan katanya. Udah dari here ke Candi Ceto. Nah, Candi Ceto itu berada di Tawangmangu, Karanganyar. Nah, langsung yaudah nggak apa-apa lah Pak, itu segala macam. Yang penting kita sampai di salah satu base camp yang ada di Gunung Lawu. Nah, sampai di base campnya itu sekitar jam 7 pagi. Masih suasananya itu benar-benar kalau puncak Bogor itu kalah kalau menurut saya. Dinginnya lebih dari. Padahal itu emang udah matahari udah ada, tapi ya gitu. Tetap aja dinginnya minta ampun, kata saya mah. Wan, ini waktu kita ke puncak Bogor nggak gini ya? Iya bener-bener. Kalau misal gunung-gunung Jawa Tengah itu emang feel-nya beda dah. Beda sama gunung di Jawa Barat. Lanjut, kita langsung daftar ke posnya itu. Waktu itu 2016 masih sekitar 10.000-an. Murah banget ya? Ya, sekarang mungkin udah 20 atau 30.000-an lah. Ya, itu alhamdulillah saya masih harga relatif normal untuk pendaki ya. Oke, masuk kita langsung kan kalau nggak salah yang dari teman saya itu yang dari Bekasi tuh yang bareng sama saya. Kita pisah dulu dari situ. Dan akhirnya mereka yang dari Bekasi itu naik duluan sekitar jam 8-an.
Kalau saya sekitar jam 9 tuh baru naik. Biasa ngisi perut dulu karena kan karena di stasiunnya itu di keretanya kita nggak makan pagi. Ya udah kita ngisi sebentar, masuk, jalan kayak biasa. Nah, sebelum masuk itu kan ada kayak misalnya tempat-tempat wisata tuh di Candi Cetok. Candi apa sih namanya? Saya Candi lupa. Candi Ketek ya itu ya, Candi Ketek saya agak lupa namanya. Yang penting sebelum itu ada candi tuh. Nah, Candi Ketek itu ternyata candinya itu bentuknya kayak piramida. Kalau misalnya Bang Indra sering main ke laut. Nah, di ujungnya piramida itu saya lihat ada suatu kejanggalan yang membuat saya ini, apakah mungkin ada seorang wanita di atas puncak candi? Jadi wanita ini anehnya itu bagi saya, kok baju hijau, mukanya rata. Dan itu yang lihat Bang Faris saja. 2 orang ternyata. Saya sama si Akmal. Nah, Akmal ini dia dari PMR, emang waktu SMA dia PMR, jadi kegiatan sosialnya udah paham di luar ruangan. Nah, tadi kata si Akmal, Mal, coba deh lihat di candi itu, Candi Ketek, ada yang aneh nggak menurut Akmal? Jadi gue ngeliat ada yang aneh gitu. Perasaan kok nggak mungkin lah kalau seorang cewek ada di ujung candi gitu, diam sendiri dan pakai baju hijau. Itu dan mukanya rata. Dan itu masih sekitar jam 9 pagi. Masih siang. Masih siang, masih terang benderang, kayak layaknya kayak suasana di desa lah. Nah, udah. Saya berdua sama Akmal, saya hirauin. Nah, si Wawan sama si Fajar ini, mereka nggak sadar. Karena itu emang, mungkin kalau misal kita anggap aja mungkin halu mungkin. Tapi udah saya nggak pikirin aja lah. Yaudah kita lanjut, masuk ke pos 1. Sebelum pos 1 kita ketemu warga-warga lagi bangun saluran air gitu. Pakai pipa gitu pakai ya. Pipa. Jadi sambung sampai ke rumahnya atau kemananya gitu ya. Lanjut ke waktu itu di pos Mbah Ranti sekitar jam 10-an. Karena kan estimasi si jam doang. Lanjut sampai jam 10 kita masuk ke pos 2 sekitar jam 12-an. Nah, dari pos 2 ke pos 3 kalau misalnya Bang Indra sering naik, kan itu jalurnya makin sempit tuh. Makin naik dikit. Jalurnya paling cuma buat 1 atau 2 orang. Nah, jadi kalau misalnya yang mau turun, dia otomatis harus nunggu yang naik. Ya, itu dia Bang Indra. Nah, anehnya lagi waktu pas masuk ke pos 3, waktu itu saya ngeliat juga seorang perempuan yang mirip seperti yang ada di Candi Ketek. Tapi perempuan baju candi ini ya. Dia apa ya? Tapi anehnya dia ngajak teman Bang Indra dengan rupa yang sama. Mukanya rata juga. Jadi kan masuk pos 3 itu kan jalan udah sempit ya. Kalau misalnya teman-teman sering naik dari Cetok itu jalurnya udah sempit, di atas di kanannya itu udah hutan-hutan kayak bisa udah hutan masuk itu. Dia anggap aja kayak misalnya kayak ghost melayang. Ghost itu kayak naik eskalator aja. Santai, saya lihat sebelah kanan. Aduh, itu kenapa dia ngikut lagi? Perasaan tadi di Candi Ketek udah ada. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang bertiga ini nggak ngelihat, soalnya saya posisi sweeper. Lanjut, aman sampai pos 4 aman. Nah, pos 4 itu kan udah kayak misalnya jalur udah agak sedikit lebar, udah ini, tapi posisi kirinya itu udah ada kayak jurang ya, Bang Indra. Udah ada tebing-tebing kayak gitu. Nah, di pos 4 ini saya juga ngalamin kayak misalnya anggap aja kalau mohon maaf nih kalau misalnya teman-teman kayak nganggap saya halu ya, tapi ini kenyataan bagi mata saya sendiri. Kalau misalnya Bang Indra sering ketemu tuyul, nah tuyul ini seperti bentuknya anggap aja kayak biasa, tuyul biasa, tapi ukuran badannya itu kayak mirip truk fuso. Gede banget dong. Ya sekitar 2 meter, 3 meter atau 5 meter lah ya. Jadi dia kayak jalan aja, kayak jalan ke suatu tempat yang anggap dia mungkin rumah. Dia bawa senjata itu mirip kayak kalau misalnya Bang Indra yang tahu yang palunya gede itu tuh. Iya. Yang kayak misalnya kayak palu Thor gitu. Palu Thor itu. Kayak gitu dibawa sambil dipinggul. Kata gua, ini beneran halu atau bener tapi nyata sendiri mata saya sendiri. Kayak itu aman lah. Mungkin alhamdulillah dia nggak ngeliat saya berempat. Aman sampai masuk ke pos 4 itu kalau nggak salah udah masuk savana kan ya. Masuk savana aman, kayak kita istirahat dulu, biasa sholat. Karena jangan sampai lupa sholat zuhur, sholat asar, alhamdulillah ketinggalan. Wajiban ya Bang ya? Wajiban, itu walaupun di mana aja, maupun di daerah
gunung, laut, semuanya wajib. Kami udah kewajiban seorang muslim gitu ya Bang Indra. Oke, lanjut di pos ini saya istirahat dulu di kalau nggak salah di daerah Bulak Peperangan namanya. Jadi ada batang pohon yang yang rebah gitu rebahan ya. itu, jadi buat kayak misalnya buat kayak orang-orang sekarang itu pada foto di situ tuh. Waktu itu saya udah di situ duluan waktu 2016. Foto juga nggak? Foto-fotonya sih nggak ada sih, jadi saya udah masih ya udah cuma anggap aja. Tapi saya ada video sedikit 46 detik, jadi kayak lagi ada di padang savana itu. Nah, lanjut kita istirahat, makan dulu segala macam. Karena udah masuk sore, sekitar jam 4 jam 5 tuh. Nah, jalan. Oke. Saya berpesan ke Akmal, Mal, cari tempat camping yang enak, rata, dan tidak jauh dari Hargo Dalam. Oke, berarti otomatis kita harus melewati yang namanya pos pasar Dieng. Ya, kalau kita anggap aja bahasa Indonesianya pasar setan. Oke, lanjut itu sampai di yang tempat yang pohon rebahan itu. Jalan udah makin agak nanjak sedikit, udah makin susah. Kita rebut-rebutan segala macam, kayak gitu segala macam. Udah saya paling belakang, bawa tenda segala macam. Karena mereka bertiga cuma bawa logistik segala macam, jadi saya agak jalannya agak sedikit telat nih. Jadi mereka udah 10 langkah, saya baru 5 langkah. Emang karena ngapnya itu pertama, terus anginnya itu yang kadang-kadang saya bisa buat saya pindah jalur gitu. Oh, saking kencengnya. Saking kenceng, kadang gini. Ya sudah, nggak apa-apa. Namanya itu pengalaman bagi saya. Jadi kondisi laut nanti pada saat saya datang lagi ya seperti ini. Jadi saya nggak kaget gitu. Lanjut, udah masuk jam 7 malam nih, Bang Indra. Waktunya sholat segala macam. Mal, udah ketemu belum tempat campingnya? Nih, udah ketemu. Sudah sambil megang headlamp segala macam, udah ready. Waktu di pos yang pohon rebahannya itu udah ready segala macam nih. Oke. Kita bangun tenda dengan cara kalau dikatakan ceroboh sekali. Karena waktu malam udah anginnya gede segala macam. Nah, yang dua ini teman si Wawan sama si Pajar ini mereka nggak ada pengalaman. Nah, Akmal ini alhamdulillah ada pengalaman sedikit aja. Dia bisa bangun tenda dengan cara cepat. Jadi saya sama si Akmal langsung batu. Si Wawan sama si Pajar udah posisi, ayo cepet dingin kata dia. Ya udah akut banget lah. Perasaan mereka udah pakai jaket segala macam, tetap ya emang posisi gunung di Jawa Tengah beda dengan posisi gunung yang ada di Jawa Barat. Lanjut, udah bangun tenda nih. Nah, karena lewat Candi Ceto itu kan kondisi semua batu tuh Bang Indra. Ada savana, ada batu yang gede anggap aja kayak misalnya setinggi orang dewasa tuh ada tuh. Udah kita bangun, masuk ke dalam tenda, makan seperti biasa, anggap aja kita makan sore. Habis dari situ kita sholat biasa, sholat maghrib, sholat isya. Lanjut, oke. Waktu kita perjalanan dari start jam 9 dari pos Simaksi sampai sini, sampai di pasar Dieng itu, ternyata kita langsung tidur. Nah, kalau misalnya Bang Indra tahu di pos itu kan ada pelangnya ya. Nah, ini yang satu momen ini yang membuat kejadian saya ini menjadi pendakian horor kalau bagi saya. Jadi waktu malam ini si Akmal ini nggak tahu kalau kita ngedirin tenda itu di pelangnya pasar Dieng. Tepat di bawah. Tepat di bawahnya ini tenda saya, ini pelangnya. Dia emang waktu pas ini nggak ngelihat ada pelang itu, nggak ngelihat, cuma ya pohon biasa, pohon kering, batu, rumput gitu doang sih Bang Indra. Oke, lanjut. Nah, ini adalah momen yang dimana saya, kalau misalnya teman-teman sering lihat vlognya Ki Pranalewu, ini terjadi buat saya. Mungkin Ki Pranalewu itu orang yang sudah paham supranatural. Kalau ini saya orang awam, orang umum yang nggak ngerti seperti itu. Dan itu terjadi di luar batas nalar sebenarnya. Nah, sebelum Ki Pranalewu itulah saya sudah mengalaminya seperti itu. Jadi ini kejadiannya ini sekitar jam pertengahan malam, sekitar jam 11 sampai jam 3 malam. Awal mulanya itu, kalau misalnya Bang Indra sering dengar lagu-lagu Jawa, ya musik gamelan tuh ya. Itu awal mulanya, dari situ gamelan, itu saya berempat dengar semua. Saya, Wawan, Akmal, sama Fajar itu dengar semua. Ting tong, ting tong, ting tong. Jadi alunan musik Jawanya emang enak sih didengar, emang enak, tapi ini enak nih dengar ini bisa merusak spirit kita, karena kita posisi yang dimana
makhluk gaib itu udah mulai bereaksi. Udah mulai apa sih namanya? Aktif lah di situnya. Sekitar jam 11 sampai jam 3 tuh. Nah, lanjut kita nggak gubris lah ya. Yang penting kita bisa istirahat sampai nanti subuh bangun untuk sampai ke Hargodomila. Nah, 11. Nah, sebelum masuk ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Oke, kita langsung aja nih lanjut ke ceritanya. Nah, kebiasaan seorang pendaki itu kalau malam pasti pengen buang air kecil atau buang air besar. Nah, udah gitu dah. Saya udah ngomong ke Akmal, saya mau kencing atau gue mau kencing gitu ya Mal ya. Ya udah sana, jangan lama-lama ya. Pas saya buka tenda, yang tadinya malam nih Bang Indra, 180 derajat berubah jadi siang. Gimana itu bisa terjadi? Nah, itu di luar logika saya. Seharusnya kalau misalnya malam ya tetap malam. Tapi ini siang tiba-tiba. Dan di depan saya jarak 10 meter atau 20 meter itu udah ada pasar. Kayak pasarnya biasa. Kayak misalnya kalau teman-teman kita datangnya ke pasar tradisional nih ya. Kayak ada blok A, blok B itu yang blok sayur, blok daging, segala macam. Itu udah ada semua. Nah, saya mau balik lagi ke tenda nih. Kok tenda saya hilang? Kemana? Aduh, gimana cara saya balik lagi ke tenda saya? Padahal saya lagi, mungkin kalau teman-teman kira ini posisi yang dimana saya pindah dimensi. Dan itu seorang diri? Seorang diri. Kalau misalnya teman-teman saya nggak halu, tapi ini kejadian yang udah saya alamin sebelum kok Kiparan Leo ambil vlognya itu. Jadi udahlah, saya lihat dulu kondisi pasar ini segala macam. Emang itu rame kayak orang-orang biasa aja gitu. Itu Bang Indra. Orang kayak misalnya kayak Simbo gitu segala macam, kayak orang-orang Jawa pada tahun 90-an lah gitu. Pakaiannya itu kayak gimana, Bang? Jadi yang ada yang pakai blangkon, ada yang pakai jadi kain jarik kayak gitu ya. Terus sama ada yang ya Simbo gitu doang lah. Rata-rata orang-orang tua semua sih saya lihat. Jadi orang-orang tua yang berjuang cari nafkah di desanya sendiri. Oke, saya tanya nih. Saya jalan sebentar ke arah pasarnya. Nah, ada Simbo ini, anggap aja kayak Simbo A atau Sibu A. Bu, saya lagi ada di mana? Simbonya nanya, emang kamu siapa? Kok bisa datang ke sini dengan cara apa? Simbonya nanya kayak gitu ke saya. Emang saya lagi ada di posisi mana? Ini bukan dunia kamu. Kamu kenapa bisa di sini secara... Bagaimana cara kamu ke sini? Kata dia. Tapi dalam bahasa Jawanya itu saya paham cara dia ngomong bahasa Jawanya, paham banget. Simbonya itu. Iki jinung siapa gitu segala macam. Nah, lanjut ini saya lihat emang waktu itu dia lagi dagang tuh, Pak Indra. Tapi dagangnya itu bukan dagang kayak bahan-bahan daging sapi yang layaknya normal gitu ya. Itu benar mirip kayak daging. Tapi anehnya itu kok ada tangan, ada usus manusia, ada mata. Bu jualan apa? Ini daging kok. Ini daging bagi menurut kaumnya dia. Tapi ini daging bukan kaumnya kita. Dan itu kayak misalnya Bang Indra kayak ada blok A1, A2, A3 itu juga semua seperti itu. Dagingnya sama, daging manusia? Sama. Dengan kondisi yang masih fresh lah. Mungkin mereka ngira itu masih pagi ya. Udah lanjut. Saya liatin satu-satu itu. Emang wajahnya itu mirip seperti manusia biasa, tapi lama-kelamaan itu kok berubah jadi biru, pucat seperti itu. Nah, ada satu orang itu kalau misalnya Bang Indra main ke pasar tradisional itu kayak misalnya anggapnya kayak Pak Ogah, preman pasarnya gitu. Nah, preman pasar ini dia beda sendiri sama orang-orang yang di pasar itu. Giginya caling, hidungnya kayak misalnya ya gitu kayak kelelawar. Badannya emang agak tinggi 2 meter kayak pemain basket. Dan itu emang serem kalau menurut saya. Giginya caling, matanya merah segala macam. Dia ngeliatin saya, kok nih orang beda dengan orang lain, dengan yang ada di pasar itu. Kok bisa ya? Langsung dia samperin saya. Siapa kamu? Kenapa kamu kesini?
Mau apa kamu urusan datang ke pasar ini? Saya nggak tahu segala macam. Layaknya kayak orang ngomong Jawa. Situ saya paham bahasa mereka walaupun mereka bahasa Jawa sendiri. Benar-benar seru, jadi kayak orang preman pasar, tapi yang preman pasarnya itu kayak preman pasarnya pasar gaib gitu Bang Indra. Iya, iya. Terus gimana tuh? Oke, lanjut ke situ. Kalau kamu mau betah di sini, bisa kamu bantu jualan yang di sini. Emang ada beberapa yang dari lapak-lapak yang dagang-dagang gitu. Ayo sini Mas, ikut saya, ikut jual, betah di sini, kamu hidup selamanya di sini, nggak perlu makan, nggak perlu apapun. Saya dalam selintas, udah banyak yang nawarin. Tolong datang aja ke sini, Mas. Kamu ditawarin hidup enak segala macam, nggak perlu makan, nggak perlu tidur segala macam. Semua sudah sedia di sini. Tapi kan yang benar itu saya bukan dunia saya sendiri. Ya udah. Abis dari saya ketemu sama ini, dia saya langsung kabur tuh. Mau ke arah blok mana gitu saya agak lupa. Yang penting masih di daerah pasar blok daging itu. Ketemu saya seorang, anggap aja kiai ya. Kiai atau ulama gitu ya Bang Indra. Dia menganjurkan kepada saya, "Nah, kenapa kamu ada di sini? Apa yang membawamu ke sini?" Dengan santun bahasanya, bahasa Jawa santun. Saya tidak ngerti Pak Kiai segala macam. Kenapa saya bisa datang ke sini? Ya sudah, urusan kamu harusnya nggak di sini. Kembalilah ke tempat asal kamu yang ada sama teman-teman kamu. Ya sudah, dikasih wejangan kayak gitu. Entah kenapa itu ada dorongan saya untuk balik ke teman-teman saya. Dan orang-orang yang seperti itu mereka nawarin, "Ayo Mas kesini, kamu hidup abadi di sini, nggak akan kamu kelaparan, nggak akan haus, nggak akan tidur segala macam. Kamu abadi sampai nanti di hari akhir." Oke. Ya udah, saya hirau dengan tutup telinga, terus tutup mata segala macam. Saya jalan ke arah yang waktu pertama kali saya keluar dari tenda. Dan alhamdulillahnya temu tenda saya, Bang Indra. Dan pasar yang di sekelilingnya itu? Saya balik lagi ke arah yang pasar tadi, itu berubah lagi jadi malam. Saya buka tenda, teman-teman saya pada hilang. Kemana? Mereka waktu jadi waktu pas paginya itu mereka bercerita, mereka nyariin saya. "Ini kemana Riz?" segala macam. "Kok bisa keluar, nggak inget tenda?" Itu sampai jam 4 subuh, Bang Indra. Jam 4 subuh saya hilang. Dari jam 11 sampai jam 4. Mereka keluar. Nah, waktu pas saya menelusuri pasar setan itu, mereka cari terus sampai ke hampir mau ke Hargo Dalem. Sampai ada yang mau ke situ, mereka keluar. Ya udah, mereka udah pasrah. Mungkin kalau misal ini takdirnya si Paris, mungkin dia kembali. Kalau bukan ya sudah, kita langsung lapor ke Basarnas atau segala macam. Kasar lah jatuhnya. Saya buka tadi, mereka hilang. Tapi setelah 10 menit kemudian, mungkin dia ngeliat headlamp saya ya. Balik lagi mereka. Nah, balik masuk lagi ke dalam tenda. Saya diomelin sama mereka bertiga. "Kenapa kok bisa lama segala macam? Memang kemana aja?" Enggak kemana kok, cuma buang air kecil aja, itu nggak jauh dari tenda. Kalau misalnya nggak jauh dari tenda kan bisa kelihatan headlampnya itu Bang Indra. Enggak kok, nggak jauh. Udah, pas saya hilang itu mereka bercerita, seanggapnya itu kalau misalnya di Gunung Lawu kan orang-orang pada ngomong jangan cerita pada saat kita lagi di gunungnya. Tapi mereka bercerita, mungkin bagi kita berempat itu cuma mitos doang, nggak ada efek sampingnya. Jadi waktu saya keluar itu mereka bertiga keluar dan ngalamin hal-hal yang aneh juga. Apa itu Bang? Mereka bertemu kayak misalnya si Akmal ketemu si mbok gitu tuh, kayak nenek-nenek tua. Terus si Wawan ketemu ceweknya seperti apa dia juga nggak tahu. Ya cewek-cewek Jawa gitu Bang Indra. Terus si Pajar itu ketemu, anggap aja kayak lontong. Dan sekitaran tenda itu. Jadi dia misalnya si Akmal ke utara, si Wawan ke barat, si Pajar ke timur. Dalam pencarian lu. Nah itu iya, mereka ketemu kayak misalnya ya gitulah, makhluk-makhluk gaib itu yang mereka temuin itu.
Dan mereka juga kapok ternyata. Nggak usah dicariin, ternyata si Faris balik lagi juga ke tenda. Ya, mereka percaya sama, karena kan saya punya kemampuan yang dianggap di atasnya mereka sendiri lah. Jadi saya alhamdulillah masuk ke tenda lagi sampai subuh jam 5 saya sholat seperti biasa, tapi sholatnya di dalam tenda. Mau jam 5 itu dingin banget di Gunung Lau, Bang Indra. Sampai jadi sholatnya itu sholat duduk aja udah nggak apa-apa. Yang penting niatnya. Niatnya aja itu yang penting. Udah berempat jamaah di dalam tenda. Yang penting sempit-sempit nggak apa-apa, yang penting kita niat sholat. Udah masuk jam 6, jam 7 kita buka tenda, itu alhamdulillah nggak ada kejadian lagi. Sampai makan, sarapan, oke, kita bongkar tenda itu sekitar jam 8. Ternyata, Akmal bener yang waktu dia ngomong, gue nggak tahu nih kok bisa ada di sini. Ternyata yang ada di Plang, Pasar Dieng. Ternyata waktu kita camping itu emang kita ngeblank kenapa bisa ada di Pasar Dieng. Nah, udah kita bongkar tenda seperti biasa. Nah, di pelangnya itu kan ada yang ke arah kiri. Itu pelangnya cuma ke arah kiri aja. Nah, di arah. Ternyata kalau misalnya trek yang sebenarnya itu Bang Indra itu lurus ke atas. Tapi ini ke arah kiri. Yaudah kita ikutin aja lah Kak yang udah ada di pelangnya ya. Kita ke kiri terus. Nah, pada saat kita jalan itu sekitar 10 atau 15 menit kita ketemu semacam, kalau misalnya Bang Indra bukan apa ya tepatnya itu kayak kuburan atau makom atau petilasan ya. Jadi kita ketemu 2 makom atau kuburan ya. Itu kita lewat itu. Jam berapa itu Bang? Kita jam 8-an. Itu kita ketemu nih 2 makom ini nih. Kita itu makom biasa aja. Tapi itu momen yang dimana saya dibuat looping. Tersesat gitu ya. Muter-muter di situ aja. Situ aja. Dibuat looping sampai 3 kali. Nah, perjalanan pertama sampai ketemu kuburan kita nggak layaknya kalau misalnya ketemu makom itu permisi punten segala macam ya. Kita selobong aja. Selenang boy aja lewat aja udah. Cuma kuburan doang kok. Emang kita kan semua terbuat dari tanah, ya udah biarin aja. Masuk lagi ke pelangnya itu, Pasar Dieng lagi. Balik lagi ke Pasar Dieng. Pelangnya Pasar Dieng, Bang Indra. Masuk situ. Ketemu lagi kuburan 2. Itu masih belum ini, kita berempat itu masih belum ngeh. Kayak jalan lagi 15 menit. Ya kalau misalnya saya kira-kira 15 menit tentu. Dan semuanya itu pada nggak lihat jam atau HP. Kita looping lagi, masuk lagi ke pasar yang ada pelangnya itu. Masuk lagi. Oke, Akmal sama saya, Mal, tolong berhenti Mal. Ini ada yang aneh nggak? Kita udah 3 kali muter di sini. Kalau misalnya ini yang keempat ini kita muter, berarti kita ada yang salah. Apakah makom itu yang membuat kita tersesat? Atau kuburan itu yang membuat kita tersesat? Ya udah Mal, pas kita ngelewatin mau masuk nih ke makomnya itu ada 2 kalau nggak salah Bang Indra. Jadi makomnya itu cuma ada batu, nggak ada namanya. Tapi berbentuk makam lah ya. Kayak gundukan tanah gitu. 2. Jadi saya kayak Mal, pada saat kita udah sampai di makomnya, coba kita kirim Al-Fatihah lah. Jangan selenong boy kita kayak waktu 3 kali 2 yang sebelumnya itu. Jadi kita kirim Al-Fatihah, doa 10 menit, oke selesai. Nah, pada saat kita keluar dari kuburan itu tuh, ada orang yang manggil, "Bang, ngapain di situ? Itu kan jurang." Bener, di belakang kami berempat jurang. Waduh. Dan itu kuburan langsung hilang, entah kemana. Masih terang ya? Masih terang jam 9 jam. Jadi waktu saya muter itu saya hampir dikelilingi sekitar dari jam 8 sampai jam 2 siang. Jadi satu putaran itu ya anggap aja kayak 2 jam atau 3 jam. Jadi jam 2 siang itu, dan bener saya lihat di jam seperti ini sama di HP si Wawan, ini jam 2, kok bisa jam 2 nih? Gimana tuh? Akhirnya meneruskan kembali ke puncak atau? Oke, kita meneruskan kembali ke puncak. Kita itu kan udah padang savana, kita terobos aja. Pada saat itu kita terobos aja tuh padang savananya. Sambil ada orang yang lambai, "Bang, sini, kenapa lewat situ? Karena itu kan jurang, Bang." Atau segala macam. Udah kita langsung terobos 10 menit atau 15 menit kita ketemu jalur yang benar. Jadi jalurnya Cemoro Sewu sama Cemoro Kanang itu ketemu satu jalur kan ya. Benar. Nah, jadi yang manggil saya itu abang dari jurang apa dari jalur cetok?
Saya dari cetok kok saya lihat dari jurang kok. Berempat itu dari jurang, Bang. Jadi bibirnya jurang gitulah. Iya. Udah kita aman lah, udah alhamdulillah ketemu orang itu ya. Alhamdulillah, terus kita masuk ke Boyem. Kita makan nasi pecel segala macam. Alhamdulillah aman, masih dikasih selamat lah sama Yang Maha Kuasa. Oke, yuk kita tinggalin tas, naik ke puncak Hargo Dumila. Nah, nanti saya share fotonya yang waktu saya pas di puncak, yang megang kayak biasa itu ya, yang orang-orang zaman masih pegang nulis kertas gitu ya. Lagi ngetren aja gitu, jangan gitu. Yaudah kita turun, oke. Kita berempat diskusi lagi, Bang. Kita diskusi lagi. Mau lewat Cemor Kandang, Sewu, apa Cetok? Untuk turunnya Bang Indra. Oke, 3 dari suara langsung gak mau Cetok lagi. Karena nggak mau Cetok lagi. Kalau misalnya lewat yang lain berarti kita otomatis lintas kan ya. Iya. Nah, oke. Udah kita langsung lewat Cemoro Sewu aja, pasti aman lah. Nah, Cemoro Sewu itu kalau teman-teman tahu itu mirip kayak jalurnya Cibodasnya Gunung Gede. Karena tangga semua. Udah sampai turun sampai bawah itu kaki pada nyutan dengkul, ya Allah. Nggak beda sama jalur Cetok itu. Jalur Cetok itu enak karena jalur tanah segala macam. Ya udah kita lewat jalur Cemoro Sewu. Nah, sebelum jalur Cemoro Sewu itu kan ada namanya Sendang Derajat. Iya. Tempat buat biasa kita ngambil air. Nah, Bang Indra kalau masih ingat waktu perempuan yang itu tuh, yang 2 itu tuh, yang di atas candi di atas candi itu, dia ngikut ternyata. Masih ada lagi ketemu. Masih ada lagi di Sendang Derajat. Nah, Sendang Derajat itu kan ada patung tuh ya. Iya. Ada patung. Dia ngeliatin saya ngambil air. Saya ngeliat dari dia. Misi Mbak, saya cuma ngambil air. Ambil, buka, tetap diserok, tutup, langsung ke tempat teman saya di Boyem. Udah kita langsung turun. Nah, dari perjalanan turun ini alhamdulillah nggak ada kendala yang sebetulnya yang mengkhawatirkan kita tuh nggak ada, alhamdulillah. Terus masuk lagi ke base campnya itu. Nah, sampai di base camp itu sekitar jam 7 malam. Oke. Nah, sampai di base camp saya nanya ke orang-orang base camp yang di Cemoro Sewu, Bang Indra. Pak, Bapak inget nggak ada nggak kuburan di daerah Pasar Dieng? Hah? Kuburan? Kata mereka. Kuburan paling cuma ada di Hargo Dalam. Di Pasar Dieng itu nggak ada kuburan, kata dia. Oke. Hah? Hargo Dalam. Iya, memang waktu saya lihat Hargo Dalam emang ada kuncinya yang sedang biasa ritual segala macam. Itu bawa dupa emang sih. Ternyata kita itu berempat lewatin kuburan siapa? Dan itu yang membuat saya aneh sampai berempat. Nanti tahu kalau misalnya kita kalau ke laut lagi jangan lewat Cetok lagi ya. Cuma gitu. Sewu aja ya atau Cemoro Kandang. Oke. Kita udah ngalamin yang kayak gitu. Ya sudah. Yang penting kita aman sampai rumah, nanti sampai aman juga sampai rumah sampai nyaman lah. Nah, pada saat turun ini si Wawan mulutnya kebakar. Karena dia waktu pas naik ke Candi Ketek dia pernah ngomong kalau ini gunung Payamat sih katanya. Gunung Payamat nggak ada apa-apanya. Wawan kebakar, mulutnya hitam. Nah, si Fajar itu waktu pas di tenda emang kan kedinginan tuh. Ternyata dia kedinginannya itu bukan kedinginan layaknya normal. Dia nggak sadar waktu pas dia kedinginan itu. Jadi kalau misalnya kita ngomong kayak orang hipotermia, mungkin mirip kayak gitu, Bang Indra. Tapi ya balik lagi ke orangnya itu. Nah, yang paling saya sesalnya emang si Wawan. Jadi momen yang dimana saya bisa tersesat itu semua dari si Wawan. Tapi saya nggak nilai ya, jadi nggak suzon ke si Wawan itu. Mungkin karena kesalahan kita juga, karena ya itu. Ya seperti itulah Bang Indra perjalanan saya. Oke. Thank you banget nih Bang Faris ya, lu udah mau berbagi cerita pengalaman lu di Gunung Lawu. Di sini gue menyikapinya tentang beberapa hal yang lu alami ini gila banget ya. Lu masuk pasar setan, lu bertemu salah satu kuburan, ditersesatin juga di situ muter-muter. Sampai ada salah satu fenomena ya, penampakan sosok wanita yang terus mengikuti lu sampai Sendang Derajat Cemoro Sewu ini. Oke nih, Bang Faris, kita akan bahas lengkap di cerita pendakian lu di Gunung Lawu tahun 2016 ya Bang ya? 2016 Oktober. Di sesi tanya jawab. Nah, Bang Faris, di sesi tanya jawab ini sebelum kita memulai,
Kita minum dulu kali Bang ya. Ya, Lu habis oke. bercerita kayaknya haus juga nih. Masih dengan produk yang sama nih Bang, Oke. Jelly Collagen. Ini salah Siap. satu produk minuman yang mengandung vitamin C. Ya, di sini buat kesehatan bagus juga dan kulit nih Bang. Cobain Bang. Ya, oke Bang Indra. Oke nih, Bang Faris. Di sini gue ingin bertanya tentang pendakian lu nih, karena di sini menurut gue nih lu mengalami di luar batas nalar lu semua nih. Ya, emang. Jadi ini kalau teman-teman inget vlognya Kiparana Lewe, itu saya udah ngalamin duluan. Oke. Yang gue bikin penasaran ketika lu memasuki pasar setan. Ya. Itu lu tadi kan di tenda itu malam. Heeh. Ketika buka tenda jadi siang. Siang. Dan itu tiba-tiba lu berada di salah satu pasar. Pasar. Oke. Ramai. Rame, kayak misalnya kayak orang-orang kayak kita kemarin ke pasar Anyar gitu ya, Bang Indra, kayak pasar-pasar kayak ya gitulah, orang-orang pasar sayur, blok-blok daging kayak gitu, bener. Real menurut oke. saya. Lu bisa melihat orang-orang di sana dengan bentuk perawakannya yang ada beberapa yang aneh, Ya. ya kan, sampai ada salah satu penjual atau pedagang yang menjajakan dagangannya itu berupa daging-daging manusia. Nah, kenapa lu bisa masuk pasar setan itu? Lu tahu nggak Bang penyebabnya apa sampai saat ini? Mungkin karena yang pertama itu ada teman saya yang sompral, mungkin efeknya ke saya, tapi saya nggak nganggap itu sebagai bercandaan aja mungkin. Oke. Jadi saya anggapnya ya sudahlah, cuma bercandaan doang, tapi efeknya ke saya gitu. Jadi saya waktu masuk pasar setan ini emang di luar nalar lah. Kenapa kok bisa dari semalam ke siang? Nah, aduh penasaran ketika lu melihat salah satu daging, ternyata itu daging manusia, gimana perasaan lu Bang? Aduh, ini daging layak dikonsumsi atau apa? Bener-bener nyata, daging kayak kulit sawo mateng, terus ada darahnya segala macam. Sempet nanya nggak sih Bang ke pedagang itu? Saya sempet spesitin ke si mbok-mboknya itu. Mbok, ini harganya berapa? Kamu mau? Saya kasih gratis dah. Buat oleh-oleh kata dia. Udah mau dibungkusin tangan. Saya kasih gratis buat kamu. Saya nggak mau. Saya udah ada makanan di tenda. Oke. Nih Bang Faris, lu waktu masuk pasar setan lu inget gak jam berapa ketika lu buka tenda itu? Jam 11. Jam 11. Jam 11 pertengahan sepertiga malam. Oke. Dan lu balik udah jam 4. Cepat subuh. Ya itu lama banget ya. Ya, saya kayak nganggap itu kayak jalan-jalan sore aja di pasar, kayak pasar biasa itu 30 menitan Bang Indra. Tapi di dunia kita itu sampai 4 jam 5 Iya, jam. kurang lebih 4 sampai 5 jam lah ya. Ini pertama kali lu mengalami Pertama masa-masa kali masa-masa kayak gitu. Sebelum 2016 itu ada, tapi ya nggak se-ekstrim yang di Lawu. dan Lau udah salah satu pengalaman yang Satu. gak lu lupain Sampai sekarang. Kalau misalnya ada lagi waktu, pengen kesana lagi, pengen ketemu Mbok Iem orang Ngarama, walaupun dia nggak bisa bahasa Indonesia, kalau menurut saya. Iya. Emang bener. Boyem itu ya. Iya. Sempet nyobain ini nggak pecel ya? Pecelnya ya kayak pecel, tapi ini kayak pecel ada rasa pasirnya. Kalau saya mah ngerasain. Emang kan dia debu semua tempatnya terbuka kayak gitu. Ya sudah lah, nggak apa-apa. Harga 10.000 dong kok di atas gunung. Rako ya. Iya. Nah, Bang Faris yang lagi pengen gue tanya lagi nih. Ketika lu mau mendaki ke Lau, via Ceto di Candi Ketai ini lu melihat salah satu wanita, yaitu berparasnya mukanya rata. Ya. Nah, di sini pengen gue tanya, apakah lu peka dengan hal-hal gaib atau gaib? Sebelum naik ke Lau itu, saya belum pernah mengalami kayak misalnya apa sih, ketemu makhluk gaib. Kayak misalnya ketemu suara-suara itu udah normal. Karena kan saya kuliah di jurusan olahraga. Itu kegiatan di luar semua. Emang waktu di kosan tuh saya sering ngalamin gitulah. Tapi nggak sampai nampak gitu. Full nampak. Dan ini di Lau lu ditampakin semua. Itu saya cuma orang awam yang cuma niat liburan, ngisi liburan semester. Udah gitu aja. Dengan cara mendaki gunung, tapi yang lu dapatin ya seperti ini. Ya. Lah, ya gitulah Bang Indra. Oke nih Bang Faris, setelah itu lu melanjutkan
pendakian lagi nih, keesokan harinya ketika lu udah kelar masuk dari pasar setan itu, sampai akhirnya teman lu bertemu lu lagi dan terjadi cekcokan. Benar. Dan itu teman lu gimana ngalamin ketika lu hilang sekejap gitu aja, apa itu yang dia rasain tuh? Mereka bertiga panik yang pertama. Panik, ini orang kemana, padahal cuma kencing cuma semenit doang ya. Cuma buang hajat semenit paling ya gitu. Ini kok bisa sampai 4-5 jam. Mereka panik, mereka cari keluar tenda. Itu posisi udah angin weng segala macam Bang Indra. Udah nggak bisa ditolong dinginnya. Udah mereka paksain ternyata buat nolong saya, nyariin saya kemana aja. Mereka pasrah, berdoa. Mereka di dalam tenda berdoa. Mudah-mudahan si Faris bisa balik ke tenda. Mereka percaya karena saya punya iman segala macam. Bisalah kita balik lagi ke teman-teman gitu Bang Indra. Ada nggak sih teman lu yang berpikir kalau lu itu mungkin hilang secara gaib atau mungkin tersesat gitu? Ada nggak sih pemikiran mereka yang kayak gitu? Mereka sering terlintas apakah si Faris ini diikutin atau ditarik sama makhluk gaib. Ada tuh ya pemikiran kayak gitu. Si Akmal dia udah berlintas gitu karena dia sering di dunia luar gitu ya Bang Indra. Mungkin ya sudah gak apa-apa, mungkin kalau kita doa segala macam mungkin balik. Alhamdulillah saya balik ya, walaupun terjadi cekcokan. Cekcok lah, gak apa-apa, biasa itu hal normal karena teman-teman pendakian walaupun kita diamarahin tapi mereka care sama kita kok. Nah, itu fungsinya teman yang sejati, yang teman ya. Iya, amin. Nyarilah teman yang benar-benar di saat kita susah itu dia ada. Oke. Ya, pokoknya kurang lebih seperti itu lah Bang Faris ya. Benar Bang Indra. Nah, sampai gitu. Pada pagi harinya ketika lu sarapan dan lu mau melanjutkan kembali nih Bang ya. Itu benar. Semua packing berarti dibawa carry lu naik ke atas semua ya. Tenda sama koper ada di saya. Tapi kalau misalnya logistik ya wafer, terus roti-roti mereka semua megang masing-masing. Oh, jadi intinya dari tempat lu camp ini menuju ke puncak bawa keril ya semuanya? Bawa keril semua. Jadi kita nggak ninggalin tenda. Iya. Jadi kita tarik semua, kita angkut semua. Kita jangan sampai kayak tadi malam mungkin mereka takutnya kejadian lagi kayak semalam. Nah, ketika lu tersesat nih, lu di situ-situ aja nih Bang nih. Apa yang lu siapa yang sadar duluan ketika lu muter-muter di tempat itu aja? Orang yang pertama kali saya minta izin si Akmal. Yang pertama kali sadar. Ini Faris keluar kencing, tapi kok balik-balik udah hampir mau 10 menit atau 15 menit nggak keluar-keluar. Dia yang sadar duluan, dia keluar tenda duluan, baru dipanggil si Fajar sama si Wawan. Wan, Fajar. Ini ketika lu masuk pasar setan nih Bang ya? Iya. Nah, ketika tersesat nih Bang nih, yang tersesat lu dimuter-muterin itu aja tuh yang ketika lu ngelewatin 2 kuburan ini. Benar. Siapa yang pertama kali sadar kalau lu jalan di situ-situ aja? Yang pertama kali sadar si Akmal. Akmal itu karena dia mimpin jalan. Jadi Akmal, Wawan, Fajar, saya. Mal, saya ngingetin ke Akmal. Mal, ini kita kuburan yang sama. Ya Riz, gue udah sadar duluan. Ini kuburan yang sama. Gue gak mau ngomong sama lu aja, biar Wawan sama Fajar nyadar nggak gitu. Ya bener, Wawan sama si Fajar nyadar juga. Ini kuburan yang sama, kita kelewatnya 2-3 kali. Dia memutuskan untuk kita ngasih doa dulu, berdoa dulu. Itu siapa tuh Bang? Akmal lagi. Akmal dulu. Udah yuk. Emang dia orangnya agak sedikit agamis lah. Ya walaupun orangnya agamis, rambutnya emang gondrong segala macam. Kan masih mahasiswa juga dia juga. Ya udah apa-apa. Yaudah yuk kita Al-Fatihah segala macam. Kirim doa lah yang walaupun itu kita nggak tahu ya apakah di situ ada badannya atau apa. Kayak kita nggak tahu. Emang nggak ada nama. Tapi setelah lu membacain doa kepada si makom tersebut, ya kan, akhirnya lancar tuh. Lancar. Dan akhirnya lu bertemu sama satu orang yang ada di lewat Cemoro Kandang. Iya. Cemoro Kandang, Cemoro Sewu itu jalur gabungan udah langsung. Dan ternyata lu berada di sisi jurang. Jurang bibir. Ih, gila sih itu menurut. Dan kita berempat itu nggak sadar kalau kita lagi di bibir jurang. Ternyata dari belakang emang benar bibir jurang. Untungnya lu masih dikasih selamat Bang. Amin, ya. Tidak terjadi hal apa-apa di pendakian lu pada saat itu. Itu dia. Dan akhirnya lu sampailah di salah satu warung menjadi idaman para pendaki Gunung Lau ya. Boiem nih. Apa yang pertama kesan lu waktu ke warung Boiem itu gimana kesannya? Kesannya, keren ada warung di atas gunung. Itu Wawan tuh si Wawan. Wawan masih norak. Karena dia waktu naik Gunung Laung dia nggak literasi dulu. Kalau saya, Pak Akmal dia udah literasi. Si Fajar dia baca-baca sedikit doang karena ada warung ya di atas gunung. Udah gitu doang. Norak-norak dikit lah. Tuh
kok ada warung di atas gunung, udah di ketinggian 3250. Iya, udah tinggi juga tuh Warung Boyem ya kan. Makanya kalau misalnya warung-warung kan paling di pos 1, pos 2, ini enggak, langsung di atas gunung. Oke, ketika itu lo lanjut lagi ke puncak, foto-foto Puncak, kelar dan kelar. memutuskan untuk turun melalui jalur Cemoro Sewu. Nah, Nggak mau lo jalur Ceto lagi. Niatnya sih saya mau jalur Ceto. Ya tapi suara menang mereka bertiga. Iya. Ya sudah. Dan pada intinya walaupun di pendakian saat lo turun itu bertemu salah satu wanita yang lo ketemu di Candi Ceto itu, lo kembali ke rumah dalam keadaan yang selamat ya Bang ya. Amin. Cuma ya ada beberapa kayak si Fajar, Wawan, dia kalau saya anggap bukan tipes sih jadinya. Jadi mereka bed rest lah jatuhnya. Fajar itu 3 hari nggak keluar kamar. Kamar cuma makan doang. Karena nggak tahu, dia kelihatan normal, tapi badannya nggak gigil. Oke. Dan sampai sekarang lu nggak tahu nih kenapa dia waktu itu 3 hari. Nggak ngomong dia pada saat itu. Pas sampai di rumah nggak ngomong juga. Tadi kan lu sempat menjelaskan juga nih Bang Faris. Si Wawan ini ada membawa sesuatu. Ya, benar. Itu apa sih kalau boleh tahu nih? Dia bawa yang bagi kita itu patangan di Gunung Lau. Dia bawa baju gunung bawa baju gunung hijau kalau nggak salah. Bawa baju hijau kalau nggak salah. Bawa baju warna hijau. Nah, emang kalau di Gunung Lau itu patangan sih katanya. Oke. Yang kaos-kaos yang identik dengan hijau aja lah. Walaupun tuh hijaunya kayak seperti apa, hijau stabilo atau apa, tetap patangan. Emang waktu pas kita di posisi maksimal nggak ada pemeriksaan. Jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja, murah kok. Nggak kayak gunung gede segala macem, ada pemeriksaan segala macem. Emang gunung murah kok. Oke nih Bang Faris, thank you banget ya. Ya, Bang Indra. Semoga teman-teman semua yang menonton dan menyimak video ini, lu bisa mengambil pelajarannya dari cerita yang lu udah bawakan ini Bang ya. Lu bisa mengambil sisi positifnya juga dan bisa menjadikan lagi-lagi pelajaran bagi kita semua. Oke nih Bang Faris, sebelum mengakhiri video, lu punya pesan-pesan gak sih buat teman-teman semua nih yang menonton video lu kali ini? Yang pertama, kalau kita mendaki ke suatu daerah yang belum kita kenal, jangan sompral. Gitu, adab dahulukan daripada ilmu. Oke, yang kedua, sholat yang agama bagi kita, Bang Indra. Nah itu kalau misalnya kita nggak sholat itu mungkin lain ceritanya, saya mungkin nggak sampai ke rumah. Itu doang sih. Jangan sompral dan jangan lupain tiang agama, sholat. Udah itu aja. Jangan sompral, jangan lupain kewajiban lu sebagai muslim ya kan. Dimanapun lu berada, lu harus menjalani kewajiban itu sholat 5 waktu Bang ya. Ya, wajib untuk muslim. Oke. Safety dalam pendakian, jaga attitude sopan santun dimanapun kalian berada, di gunung, di kantor, di rumah, di kampus, ya pokoknya dimanapun berada itu 2 hal itu penting buat lu jaga. Oke, dari gua Indra, kurang lebih mohon maaf. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.